Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kudak dimanapun Anda berada. Nah, pada obrolan kita hari ini kita menghadirkan seorang yang spesial, masih muda, semangatnya luar biasa, dan sekarang duduk di, kita sekarang ada di sebuah ruang, tepatnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan. Dan sekarang kita bersama Mas Bagus Surya Pratikna. Beliau ini adalah seorang anggota dewan di fraksi Hanura Nasdem. Hanura Nasdem, iya, oke sekarang. Nah kita, nanti kita akan berbincang-bincang langsung bagaimana Mas Bagus ini kok masih muda bisa duduk di apa ini Mas? Parlemen ya Mas ya? Gini ki apa? Nggon dewan jadi apa? Parlemen ya? Oh, lah nek nggon ini apa jenenge? DPRD. Oh iya, wis pokoke iso dadi pejabat ngono kuwi lah. Saya itu ya mungkin kan sahabat Kodak itu Mas Bagus itu banyak yang ingin, wah saya punya cita-cita nanti kalau saya jadi anggota dewan itu bagaimana, terus saya itu kalau jadi pemuda supaya bermanfaat bagi masyarakat bagaimana. Wah nanti Mas Bagus ini kita minta ilmunya gitu. Oke, Mas Bagus ya, sehat nih Mas Bagus ya? Alhamdulillah sehat terus. Ya, ganteng Pak. Ini Mas Bagus itu sebenarnya asli mana tuh Mas? Saya asli Desa Mujing, Kecamatan Nawangan. Desa Mujing, Kecamatan Nawangan. Iya, Mas. Kurang desa, Mas. Lebih desa saya, Mas. Ya saya kalau mau ke kota Pacitan lewati banyak rumahnya Mas Bagus. Memang benar ini ya. Dan yang lebih hebatnya lagi ini satu rumah bapaknya Mas Bagus dan Mas Bagus ini satu kantor ya Mas ya. Insya Allah seperti itu. Wah. Ini perlu kita timba ilmunya ini ya. Oke, Mas Bagus mungkin bisa menceritakan ataupun motivasinya Mas Bagus kok bisa seperti sekarang ini itu Mas Bagus. Oh iya, terima kasih ini. Sebelumnya saya sudah diberikan waktu diajak untuk ngobrol-ngobrol terkait kepemudaan di Kabupaten Pacitan. Jadi kemarin waktu pemilihan legislatif kemarin, alhamdulillah saya terpilih juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Pacitan. Sebenarnya kalau kita melihat potensi pemuda di Kabupaten Pacitan kan juga sangat besar Mas. Terutama dapil saya kan dapil 3 Nawangan Bandar itu. Di sana itu kan pemuda juga banyak. Jadi apabila kita itu benar-benar berbuat, insya Allah kita juga akan mendapatkan manfaat lah, kan seperti itu. Wah, jangan lupa caption pertama dari Mas Bagus, berbuatlah, insya Allah nanti akan mendapat manfaatnya. Catat. Lanjutan. Caption penting. Jadi kemarin saya itu fokus. Jadi setelah kita berbuat, kita juga harus fokus lah Mas. Jadi apabila kita mempunyai mimpi, kita juga harus fokus. Kemarin saya fokus untuk menggarap lah bahasanya itu. Menggarap dapil saya itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun saya fokuskan itu. Setiap hari? Yang 1 tahun terakhir setiap hari saya. Oh gitu. Wah ya, waktu yang tidak ini, jadi segala sesuatu tidak bisa instan ya Mas. Betul sekali. Ya, jadi semuanya juga butuh proses, perlu fokus seperti itu. Jadi apabila kita mempunyai suatu keinginan atau mimpi, kita harus fokus seperti itu. Caption yang kedua, kalau kita mempunyai keinginan atau mimpi, fokus. Betul. Lanjutkan Mas Bagus. Ayo lagi. Terus yang ketiga, kita juga harus kerja keras. Jadi tadi ditanyakan apakah setiap hari. 1 tahun terakhir saya setiap hari terjun ke masyarakat itu. Jadi kita juga harus kerja keras. Bagaimana kita mendapatkan hati dari masyarakat seperti itu. Jadi 1 tahun terakhir itu saya itu tiap hari. Jadi keluar rumah itu jam 8 pagi, terus pulang lagi ke rumah itu paling sore jam 12 malam. Wah, itu kan dan juga untuk mengetahui bagaimana apa atau suara masyarakat itu bagaimana. Terus nanti kalau sudah duduk di gedung ini sudah tidak dadak golek gitu. Betul. Jadi sudah bisa menyerap aspirasi. Kalau sudah jadi tinggal aksi. Ya, betul. Cocok gitu. Iya. Jadi
kita fokus dan kerja keras itu suatu hal yang beriringan, seperti itu. Fokus kerja keras beriringan ya. Gitu. Oke. Terus kemudian kita juga harus, Mas, benar-benar paham terhadap keadaan sosial di masyarakat, kan seperti itu. Jadi kemarin itu kan banyak sekali pandangan miring terhadap anggota DPRD. Oh iya, itu. ya. Karena kalau yang dulu-dulu katanya itu setelah jadi nanti ke masyarakat lagi setelah waktu mau mencalonkan lagi, kan seperti itu. Iya. Oleh karena itu saya kepingin merubah pandangan miring terhadap anggota DPRD, karena bagaimanapun anggota DPRD itu juga sangat penting di masyarakat, karena tidak mungkin masyarakat akan menyampaikan langsung kepada pemerintah. Kan apabila masyarakat mempunyai wakil dan wakilnya itu bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah, pasti kebutuhan masyarakat juga akan semakin terpenuhi, seperti itu. Keren. Ini luar biasa. Ya seperti ini tokoh pemuda. Jadi ya kerja keras diimbangi dengan apa tadi Mas? Fokus tadi, kemudian sosialnya tadi. Terus apa ya, peka ya, jadi peka. Jadi kerja keras itu tidak hanya sekedar kita kerja keras tanpa ada sesuatu apa ya Mas ya, semacam pola gitu Mas ya. Planningnya harus jelas. Gitu ya. Mungkin selain di anggota dewan ini, mungkin Mas Bagus bisa menceritakan aktif di mana saja gitu. Alhamdulillah saya kemarin juga diberikan amanah dari teman-teman organisasi kepemudaan untuk memegang KNPI Mas, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Pacitan. Iya. Makanya saya sering melihat Mas Bagus ini kadang itu bajunya pakai yang jas ini, ganteng itu jas kedasi itu. Kadang pakai baju apa iki? Warnanya biru itu. Betul. Oh gitu. Iki apa iki? Terus kadang bajunya apa lagi? Memang luar biasa ini ya Mas Bagus. Mungkin pengalamannya berapa puluh organisasi ini dari Mas Bagus ini? Saya itu suka berorganisasi Mas, jadi saya itu juga ikut GPN juga, Ansor Banser juga, terus PSHT juga, itu. Jadi dari dulu waktu kuliah dulu juga sering ikut berorganisasi Mas. Jadi apabila sudah seneng itu gimana Mas? Itu loh. Jadi motivasinya itu ya, kenapa kok? Karena banyak orang gini, nggak mau sibuk. Jadi kalau di organisasi kan otomatis sibuk, apalagi waktu sekolah, waktu kuliah. Wah, ya kadang kan ya namanya juga kita waktu kuliah, nyapa sih sibuk-sibuk kita ngurusin organisasi, bikin kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ngopi, dikit-dikit rapat, kegiatan rapat, bikin pusing. Kenapa? Motivasinya itu. Gini Mas, ya saya tak bercerita sedikit. Jadi kemarin waktu di kuliah itu saya itu ya ada sedikit penyesalan sampai sekarang. Jadi saya itu ikut organisasi ya cuma organisasi lokal itu KP3 Jogja, karena saya kuliah di UGM kemarin Yogyakarta. Terus sama ikut Dewan Mahasiswa di Fakultas Hukum saya gitu. Itu kalau saya berpikir sekarang kenapa saya menyesal kenapa cuma ikut 2 itu aja. Gitu ya? Iya. Harusnya apabila kita kan di mahasiswa kan banyak juga Mas. Ada HMI, IMM, ada PMII dan masih banyak sekali organisasi kepemudaan mahasiswa yang bisa dipilih seperti itu. Apabila kita mengikutinya, yang pertama kita akan mempunyai jaringan Mas. Jaringan yang sangat banyak, terus ilmu juga kita akan mendapatkan, terus pengalaman juga akan mendapatkan. Karena saya mempunyai keyakinan bahwa nanti setelah kita kuliah, yang akan mengantarkan kita sukses itu tidak hanya kepandaian atau nilai saja. Karena bagaimana kita nanti mempunyai jaringan, bagaimana kita mempunyai pengalaman dalam bekerja. Biasanya kan apabila kita berorganisasi kan kita bekerja dalam tim seperti itu.
penting Jadi sekali. Nggih. itu Mas yang sangat penting itu. Oh ya, jadi sahabat Kodak dimanapun berada, jangan lupa ini ya, kuliah oke, nilai oke, itu berorganisasinya untuk melatih manajemennya, bagaimana nanti kerja tim, punya link, iya. Makanya saya juga kalau jenengan menyesal, saya lebih menyesal, karena organisasi saya hanya ikut apa itu waktu sekolah dulu, yo bagian gondagel, bagian seni-seni itu. Jadi makanya sampai sekarang saya nggak bisa kalau misalkan di depan itu ngomong formal saya harus berorasi, nggak bisa. Soalnya gurung ini gimana jadi? Karena memang yang diikuti seperti itu. Jadi memang berorganisasi itu melatih pola pikir. Gitu. Mungkin terus motivasi ataupun mungkin Mas Bagus bisa bercerita kepada sahabat Kodak itu mungkin langkah-langkahnya itu. Jadi untuk ke depan setelah memiliki kemampuan itu terus gimana gitu. Jadi gini Mas, kalau kita berbicara masalah kepemudaan itu kan banyak banget. Jadi sesuai Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009 itu kalau saya sebagai Ketua KNP itu antara usia 16 sampai 30 tahun. Padahal tahun 2030 ini Indonesia dalam arti luas akan mendapatkan bonus demografi. Jumlah pemuda produktifnya akan sangat melimpah. Apabila jumlah pemuda melimpah tetapi tidak dibarengi dengan adanya kualitas maupun kesempatan kerja, itu bisa menjadi bencana demografi, tidak bonus demografi. Oleh karena itu di sini saya mengajak teman-teman pemuda, khususnya pemuda Kabupaten Pacitan, untuk terus mengembangkan potensi. Bagaimana mengasah potensi, mengembangkan potensi di dalam segala bidang. Di sini saya sedikit promosi juga nggak masalah Mas. Nggak masalah. Jadi ini juga akan ada audiensi pemuda pelopor di Kabupaten Pacitan juga ada. Terus nanti Ketok Kenang juga ada. Ayo diikuti semuanya. Seperti itu. Ada batasan mungkin yang audiensi pemuda pelopor, ada batasan usia atau? Usianya 16 sampai 30 tahun. 30 ya Mas ya? Iya, 30 tahun. Saya sebenarnya ingin daftar, expired Mas ya. Itu. Bisa manipulasi nggak? Saya kan, saya itu sebenarnya baru 30 lebih sedikit Mas itu. Lebih 7 tahun. Kalau cuma manipulasi kartu bisa Mas, tapi kalau wajah kan nggak bisa Mas. Oh gitu ya. Wes ya. Wes wajah memang seperti ini ya. Oke, mungkin syarat yang lain apalagi gitu Mas. Itu. Jadi banyak sekali ini. Kemarin saya juga ngobrol dengan kemarin waktu kita ngobrol dengan Pak Bupati terpilih Mas Indrata Nurbayu Aji yang juga masih muda lah. Mas Aji itu masih muda juga. Kisaran baru 40 tahun sekian kan seperti itu. Jadi ini sedikit bercerita bahwa ke depan teman-teman pemuda akan diwadahi dalam suatu kampung pemuda seperti itu. Jadi mari kita bersama mendukung program-program dari pemerintah Kabupaten Pacitan. Tapi apabila itu kita rasa tidak tidak mendukung pemuda, ayo kita kritisi. Tapi kritisi yang kita juga memberikan solusi seperti itu. Jadi pemuda itu kita juga harus yang produktif. Jadi kita mengkritik, kita juga harus memberikan solusi. Tidak hanya mengkritik saja, tapi tanpa memberikan solusi kan seperti itu. Semuanya itu seimbang. Betul, ya. seperti itu. Oke. Oh, terus yang tadi ada pemuda pelopor tadi, kemudian yang kedua tadi Ketok Kenang. Ketok Kenang itu, tapi Ketok Kenang itu nanti kisaran masih sekitar bulan Agustus. Ya kan sekarang sudah April, Mei, sebentar lagi Mas. Iya. Seperti kan persiapan. Betul. Persiapan mungkin ada kan kalau Ketok Kenang itu biasanya kan yang dicari itu kan ya yang apa ya? Dilihat itu gimana ya? Kriterianya apa ya? Jadi ya yang jelas nanti kalau Ketok Kenang itu kan ya penampilan juga, ya, yang saya lihat penilaian, ganteng cantik itulah. Terus kemampuan juga. Kemampuan juga. Ya, terus nanti termasuk dari penguasaan bahasa, mungkin bahasa asing mau apa kan seperti itu. Itu nanti pemenang Ketok Kenang itu kan juga akan mewakili Kabupaten Pacitan ke pemilihan
Raki Jawa Timur kan Oh iya seperti iya itu. iya gitu. Jadi mungkin sahabat Kodak yang nampaknya merasa memiliki kriteria seperti yang disebutkan Mas Bagus, jangan malu. Betul. Jangan malu yang merasa memiliki terobosan inovasi, jadi yang pelopor tadi ya, usianya 16 sampai 30 tahun. Yang ketok kenang Kalau ketok kenang berapa Mas ya? Kurang lebih ya sama lah. sama ya. Oke. Kelihatannya sampai 35 kalau enggak. Tapi Malah 35 coba ya? nanti langsung menghubungi kami aja, nanti kan bisa kami bimbing juga. Iya, kalau Karena seperti pemuda pelopor itu kan yang mendaftar juga langsung mendapat bimbingan dari teman-teman KNPI juga. Oh gitu ya. Wah, ini luar biasa. Ada anggota dewannya masih muda, kemudian bupati terpilihnya juga masih muda. Ini kan peluangnya pemuda untuk maju gitu. Betul. Ya. Jadi jangan sampai kita lemah menyerah, kita pasrah terhadap keadaan. Pokoknya cari terobosan, cari inovasi, kerja keras dan terus semangat gitu ya. Betul, Ya. betul. Mungkin ada tips-tips lagi itu Mas, berbagi dengan sahabat Kodak mumpung kita bisa sekarang bertemu. Ya gini ya, Kabupaten Pacitan ini kan suatu kabupaten yang kalau kita melihat itu kan potensi berkembangnya sangat pesat, gitu Mas. Jadi bagi pemuda di Kabupaten Pacitan apabila kita melihat peluang, banyak sekali peluang yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Potensi wisata itu masih sangat terbuka. Oh iya iya iya. Jadi apabila kita berbicara terkait wisata itu kan banyak sekali Mas. Jadi kalau kita pergi ke suatu wisata itu kan di sana juga ada kuliner juga ada, Nggih. tour guide juga ada, biro jasa perjalanan juga ada, termasuk bagaimana kita nanti dalam hal kecil kita ikut bertanggung jawab kepada Kabupaten Pacitan, ikut menyebarkan jadi spot-spot wisata di media sosial kita. Paling tidak kita juga sudah ikut memberikan iklan gratis kepada Kabupaten Pacitan kan seperti itu. Oh iya iya, kita lihat juga kalau dulu waktu kita kan tahunya kalau Pacitan itu pantai sama gua. Iya, hanya 3 Mas. Kalau pantai, gua sama Banyu Anget. Nah, Kan cuma tapi itu. sekarang ternyata berkembang itu. Ada yang Stono Gentong itu. Betul. Kemarin saudara saya Mas itu yang dari Jakarta sana bermain ke situ. Waktu ke situ nggak mau pulang. Jadi wah, Pacitan seperti ini ya gitu. Terus dia bisa melihat itu ada Gunung Limo itu, Betul. melihat hamparannya, kebetulan cuaca pas ini merasa takjub. Tapi ternyata itu ya, ini benar-benar kayak di surga, dia merasa gitu. Mungkin terus kemudian ada lagi mana ya, Kali Maron itu. Betul, Sungai Maron. Oh iya, kebetulan kemarin itu juga ini Mas, kita ya alhamdulillah itu ada temen kita buat iklan itu. Waktu kita ada ini, kita juga kebetulan diminta itu untuk Pacitan. Nah, kemudian kita arahkan ke beberapa wisata dan itu ya semoga walaupun itu sedikit bisa membantu up kita promosi. Siap. Gitu. Iya ya. Kan Karena ya itu Mas, sebenarnya Pacitan itu kan apabila kita benar-benar di manajemen yang sangat baik, saya kira tidak akan kalah dengan daerah seperti Banyuwangi, seperti Malang kan seperti itu. iya. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama ya khususnya pemuda. mudah ya. Apalagi kan kita juga mempunyai beberapa organisasi pemuda yang kuliah di beberapa daerah seperti Jogja, Malang, biasanya Solo. membentuk perkumpulan Iya, membentuk itu ya. kumpulan. Itu kan di sana juga bisa membantu Kabupaten Pacitan untuk promosi kan seperti itu. Iya. Karena dampaknya tetap pada lingkungan, Betul. pada ini. Akhirnya kalau semuanya itu Pacitan ini bisa terekspos, masyarakatnya ini pendapatannya, penghasilannya Betul. bisa meningkatkan juga. Iya. Ini Iya. dampaknya banyak kan gitu. Karena gini Mas, karena kalau saya sendiri itu biasanya ya mempunyai prinsip jangan tanya apa yang sudah Pacitan berikan, tapi tanya apa yang sudah kamu berikan kepada Pacitan kan seperti itu. Iya. Kalau saya apa ya gitu. Apa yang sudah saya berikan ya? Ya memang bingung Mas. Tapi semoga dari apa yang membuat kita itu bingung, kita mencari solusinya. Dan kita tetap bergerak walaupun ya kecil tapi berkesinambungan, terus akhirnya kan bisa menjadi sesuatu yang besar. Betul. Mungkin ada kemudian saran lagi pada sahabat Kodak dimanapun berada.
Kemarin ya saya mengutip dari pernyataan teman itu. Jadi teman itu biasanya dia mempunyai quote itu. Jangan pernah merasa tetaplah merasa lapar dan juga tetaplah merasa bodoh. Karena apabila kita lapar, empati kita akan terus ada. Apabila kita merasa bodoh, jadi kita akan terus belajar, kan seperti itu. Ya. Jangan tetaplah merasa lapar Dan tetaplah merasa bodoh. tetaplah merasa bodoh. Ini tagar ini atau quotes ini ditulis besar ya, karena ini menjadi pelecut semangat yang luar biasa. Oke, mungkin Itu. Iya, mungkin apa yang kita obrolkan sekian dulu. Tapi Mas Siap. Bagis untuk di lain hari kalau kita tim ini mengulik informasi kemudian pengalamannya Mas Bagus, siapa tahu menjadi inspirasi kami. Siap toh Mas Bagus ya? Sangat siap. Sangat siap. Alhamdulillah. Nanti kalau main ke Jeruk mampir ya Mas ya. Siap. Mampir di sana nanti bisa lagi. Dan juga itu kalau di rumah saya mampir boleh kan Mas ya? Sangat boleh, Mas. Ya kadang kan main terus lupa nggak bawa Iya. sayang itu ngeteh itu. Oke, ya demikianlah obrolan kita bersama Mas Bagus, anggota Dewan yang muda dan luar biasa dengan semangatnya yang wow. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.